Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Apa kabar saudara-saudari sekalian? Semoga hari Anda menyenangkan, rezekinya lancar, dan dalam keadaan sehat selalu serta berlimpah rezeki bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Pada sesi video kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan sebenarnya berapa lama cicilan atau angsuran tidak terbayar lalu mobil atau motor ditarik oleh leasing. Kita akan bahas hal ini tuntas, jelas namun padat dan singkat. Dan kita juga akan membahas sebab, proses, serta hukumnya mengenai penarikan kendaraan mobil atau motor oleh leasing. Sebagaimana yang kita tahu, mengambil kredit mobil dan motor pada saat sekarang ini sudah semakin mudah, sudah semakin gampang. Bahkan ada begitu banyak keuntungan dalam pengambilan kredit kendaraan tersebut. Namun, kredit kendaraan tersebut harus kita ambil dengan cara hati-hati. Harus kita ambil dengan cara tindakan atau pemikiran atau pertimbangan yang benar-benar matang, supaya suatu saat nanti tidak terjadi penarikan unit oleh pihak leasing atau pihak pembiayaan karena kita tidak mampu membayar atau melanjutkan kredit yang sudah kita mulai, sehingga kendaraan mobil atau motor kita ditarik kembali oleh pihak pembiayaan atau leasingnya. Penarikan kendaraan ini tentu tidak dilakukan tanpa sebab. Ada beberapa sebab atau kondisi yang membuat kendaraan akan diambil lagi atau ditarik kembali oleh pihak pembiayaannya. Untuk mengetahui sebab-sebabnya, proses serta hukum dari penarikan unit kendaraan ini, Anda simak terus video ini dari awal sampai selesai dan jangan ada bagian yang di-skip supaya jangan terjadi gagal paham. Tonton dengan seksama agar kendaraan kamu tidak ikutan ditarik oleh leasing. Berikut penyebab kendaraan ditarik oleh leasing atau pembiayaan. Kendaraan ditarik oleh leasing setelah pembiayaan atau pembayaran cicilannya telat beberapa kali cicilan, ya, beberapa bulan maksudnya. Ini bisa jadi penyebab kendaraan ditarik oleh pihak leasing. Hal ini karena pemilik kredit tidak mampu atau tidak mau melanjutkan atau membayar tagihannya sesuai dengan waktu kesepakatannya. Tepat waktu, ya, sesuai dengan kesepakatannya pada saat melakukan kontrak atau menandatangani kontrak perjanjian kredit ketika dilakukan pembiayaan dulu. Penarikan kendaraan ini terjadi tidak secara langsung, melainkan bertahap. Ya, tentu ada tahapannya. Jika pemilik kendaraan tidak membayarkan tagihan selama 3 bulan berturut-turut, maka unit kendaraan akan ditarik. Ingat, biasanya 3 bulan berturut-turut. Penarikan ini bisa menyebabkan uang cicilan yang sebelumnya telah dibayarkan akan hangus, beserta juga dengan DP atau uang mukanya, dan tidak dapat diambil lagi, sehingga Anda akan menderita rugi yang lebih besar. Makanya di awal tadi saya katakan hati-hati sebelum melakukan atau mengajukan permohonan kredit. Ada kalanya Anda pertimbangkan dulu, pikirkan dulu matang-matang, lalu kemudian hitung secara cermat pengeluaran dan pendapatan Anda. Sebenarnya yang aman untuk menghitung itu adalah menurut peraturan perbankan adalah 70-30. Maksudnya begini, jika pendapatan Anda kira-kira 100.000, maka Anda hanya mampu membayar cicilan per bulannya sekitar 30.000 atau 30% dari penghasilan Anda. Jika melebihi daripada 30% dari penghasilan Anda tiap bulannya, maka kemungkinan besar Anda akan bermasalah di kreditnya atau di cicilan atau di angsuran Anda di kemudian hari. Oleh karena itu, perhitungkan atau perkirakan, ya, atau hitung matang-matang sebelum Anda melakukan kredit atau peminjaman kepada pihak perbankan, leasing atau pembiayaan lainnya. Prosedur unit ditarik leasing, ada beberapa prosedur atau proses pada kendaraan yang aman ditarik oleh leasing. Maksudnya aman di sini ialah ketika leasingnya menarik unit kendaraan,
maka leasingnya tidak akan bisa diperkarakan atau dituntut oleh hukum. Kenapa? Karena kecacatan atau kesalahan atau cedera janji ada pada nasabah tersebut, dan itu sudah dibunyikan pada saat penandatanganan perjanjian kontrak ketika mau memberikan kredit, tetapi nasabahnya tidak memenuhi perjanjian kontrak atau kesepakatan yang telah disetujui oleh nasabahnya sendiri, sebagaimana dibunyikan besarnya cicilan, angsuran, dan juga tanggal pembayaran, serta hukum-hukumnya atau sebab akibatnya apabila cedera janji oleh nasabah tersebut. Proses penarikan ini biasanya juga sudah ada di surat keterangan ketika melakukan kredit, sehingga dianggap disetujui oleh kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak sudah setuju dan kemudian di kemudian hari salah satu pihak melanggar, maka hukum pun tidak bisa mengambil tindakan. Kenapa? Karena memang itu adalah kesepakatan kedua belah pihak tanpa tekanan dan tanpa paksaan dari salah satu pihak. Jika pemilik kendaraan tidak membayar cicilan, maka pihak leasing akan melayangkan surat pemberitahuan kepada mereka. Ya, jadi ada tahapnya. Kalau pemilik kendaraannya tidak membayar cicilan, maka pihak leasing akan melayangkan terlebih dahulu surat pemberitahuannya. Hal ini agar pemilik kendaraan dapat membayar tagihan sebelum batas waktu unit ditarik leasing. Jika dalam 7 hari pihak pemilik kendaraan tidak juga membayar, maka akan ada surat kedua. Tadi surat pertama, kemudian ini surat kedua. Jika masih belum juga dilakukan pembayaran, maka akan ada juga pemberitahuan, yaitu surat ketiga. Jika surat ketiga juga tidak ditanggapi atau tidak dilakukan pembayaran oleh pihak nasabah, maka pihak leasing akan melakukan penarikan kendaraan tersebut. Dasar hukum kendaraan ditarik leasing adalah hukum penarikan kendaraan ini diatur oleh undang-undang di Indonesia, yaitu pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Pada pasal ini dijelaskan bahwa objek jaminan fidusia atau kendaraan, mobil atau motor adalah milik dari pemberi fidusia atau pihak leasingnya. Hal ini menunjukkan bahwa kendaraan dapat ditarik oleh perusahaan leasing apabila cicilan atau angsurannya tidak dilanjutkan atau tidak dibayarkan oleh si nasabah tersebut. Maka dari itu penerima kredit leasing harus membayarkan tagihan sesuai dengan waktu yang ditentukan atau disepakati, sehingga unit ditarik leasing tidak akan terjadi, maksudnya tidak akan dilakukan eksekusi oleh pihak leasing atau pembiayaan. Cara mengatasi mobil atau motor yang ditarik oleh leasing yaitu dengan cara membiarkannya atau menebusnya. Ada dua cara yang perlu Anda pilih. Pertama, biarkan saja karena Anda memang sudah pasrah, atau kedua, menebusnya karena Anda memang merasa rugi jika mobil atau motor itu ditarik. Untuk penebusan ini dapat dilakukan dengan mudah. Caranya yaitu dengan mendatangi kantor atau perusahaan leasing tersebut. Setelah itu, Anda diskusikan atau upayakan penebusan kendaraan agar mobil atau motor Anda bisa diambil kembali atau dikembalikan oleh leasing atau pihak pembiayaan kepada Anda. Jadi Anda butuh nego-nego, sharing, baru kemudian kesepakatan tentang untung rugi atau bagaimana caranya. Apakah Anda harus membayar biaya penarikan, biaya eksekusi, penalti, dan sebagainya. Jika Anda merasa rugi, maka tidak usah dilanjutkan. Tapi jika Anda merasa masih untung, maka silakan lakukan sesuai dengan kesepakatan Anda dengan pihak leasing dan kendaraan Anda akan dikembalikan. Selain itu, kamu juga bisa meminta waktu keringanan pada pihak leasing tersebut. Keringanan ini bisa berupa pengajuan jaminan, pelunasan denda keterlambatan, dan lain sebagainya. Ya, itu tergantung kesepakatan Anda dengan pihak leasing atau pihak yang mengeksekusi kendaraan atau motor atau mobil Anda.
Berikut ada tips menghindari mobil atau motor ditarik leasing. Tips yang bisa Anda lakukan agar terhindar dari penarikan kendaraan oleh pihak leasing atau pembiayaan adalah tipsnya yaitu dengan memilih kredit kendaraan sesuai dengan kemampuan seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Dihitung matang-matang pendapatan Anda, pengeluaran Anda setiap bulan, dan kemungkinan-kemungkinan risiko lainnya seperti pengeluaran di luar dugaan, sakit penyakit, biaya-biaya tak terduga, dan lain-lainnya. Anda harus perlu perhitungkan secara matang sehingga di belakangan hari atau di kemudian hari Anda tidak akan terkendala sehingga kredit atau cicilan Anda pun jadi terpengaruh dan menunggak. Memiliki model kendaraan yang sangat keren dan model terbaru memang pasti sangat menyenangkan. Apalagi kamu bisa jalan-jalan dan memamerkan kendaraan tersebut ke orang banyak seperti keluarga, saudara, teman, dan lain-lain. Namun, jika kamu masih tidak mampu untuk membayar kreditnya, pastikan dulu untuk memilih kredit yang sesuai dengan kemampuan Anda. Jika kamu tetap ingin mendapatkan kendaraan impian, pastikan untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu agar kendaraan tidak ditarik leasing karena kreditnya yang macet. Maksudnya begini, kumpulkan terlebih dahulu uang Anda supaya DP-nya besar dan cicilan Anda ringan di belakang. Jadi dengan besarnya DP atau uang muka, kemungkinan pembiayaannya akan kecil, otomatis cicilan Anda akan kecil sampai lunas. Anda kemungkinan besar akan aman, mudah-mudahan aman sampai lunas ya. Risiko kredit macet. Ada beberapa, berikut risiko kredit macet. Jika kredit sudah macet dengan alasan apapun, kamu akan menerima banyak sekali risiko selain penarikan kendaraan. Berikut ulasannya. Yang pertama, jika kredit macet, Anda akan dikenakan biaya penalti. Jika sudah telat hingga berbulan-bulan, maka pihak kreditur akan memberikan denda atau penalti pada pihak yang telat. Biasanya rate-nya adalah sekitar 8% per bulan, plus 0,5% per hari dari cicilan yang tertunggak. Dari cicilan yang tertunggak atau angsuran yang tertunggak akan dikenakan 0,5% dendanya per hari. Hal ini tentu bergantung pada kebijakan masing-masing leasingnya. Jadi masing-masing leasing bisa berbeda. Yang kedua adalah kendaraan ditarik leasing dan sisa hutang harus dibayar sampai lunas. Bayangkan kendaraan sudah ditarik leasing dan sisa hutangnya pun harus dibayar lunas. Bagaimana caranya? Mari kita bahas. Jika telat bayar kredit selama 3 bulan berturut-turut, maka pihak leasing akan menarik kendaraan tersebut. Umumnya, leasing akan melakukan penarikan unit setelah nasabah menunggak lebih dari 3 bulan. Namun beberapa leasing ada yang lebih awal. Belum lagi 3 bulan sudah dieksekusi penarikan unitnya. Tapi ada juga yang sampai lewat beberapa bulan, bahkan lebih dari 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, belum juga ada eksekusi penarikan. Sebenarnya itu tergantung kepada kebijakan cabang dan perusahaan leasingnya. Namun pada umumnya, leasing rata-rata memberlakukan penarikan setelah 3 bulan berturut-turut menunggak. Setelah penarikan, pihak yang telat membayar masih harus membayar dan melunasi sisa pokok hutangnya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, apabila hasil penjualan atau pelelangan unit kendaraannya tidak cukup, jadi mobil atau motor Anda tadi yang ditarik, itu akan langsung dilelang. Setelah dilelang, maka biaya atau hasil pelelangannya atau hasil penjualannya akan dipergunakan untuk menutup sisa pokok hutang Anda yang tertunggak. Nah, jika tidak cukup biayanya untuk menutupi sisa pokok hutang Anda tadi, maka untuk menutupi sisa pokok hutang yang tertunggak itu akan ditagihkan lagi kepada Anda supaya akunnya atau tagihannya atau akun kredit Anda yang tertunggak tadi bisa dibalance dan bisa ditutup. Kemudian yang ketiga, sudah pasti Anda kena blacklist BI. Jika telat bayar kredit, maka hal ini akan masuk ke histori kredit kamu. Sehingga jika suatu waktu kamu ingin melakukan hutang atau kredit, bisa saja kena blacklist BI.
ya, yang dinamakan dengan SLIX, Sistem Layanan Informasi Keuangan, sehingga pengajuan Anda akan ditolak di semua bank, di semua leasing dan pembiayaan lainnya. Karena cicilan Anda pernah terikut bahwa Anda pernah melakukan tunggakan. Nah, untuk mengatasi atau menghapus BI checking atau SLIC Anda bisa lihat di video saya yang berjudul Cara Menghapus Blacklist BI, ya. Berikut ada beberapa pertanyaan yang muncul di video-video saya sebelumnya tentang pembiayaan, cicilan, angsuran, dan kredit. Yang pertama pertanyaannya adalah, mobil ditarik leasing, apakah hutang lunas? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika mobil atau motor ditarik leasing, apakah hutang lunas? Tadi sudah saya beritahukan, jika mobil ditarik leasing, maka mobilnya akan langsung dilelang. Dan hasil penjualannya atau lelangannya akan dibuat untuk menutup hutang si nasabah tersebut. Jika hasil lelangannya atau hasil penjualannya cukup untuk menutupi hutang yang tersisa atau sisa hutang yang tertunggak, maka Anda tidak akan memiliki hutang lagi. Hutang Anda sudah dianggap lunas. Tapi jika tidak mencukupi, ya, hasil penjualannya tadi tidak mencukupi, maka Anda masih mempunyai hutang tertunggak. Inilah yang akan menjadi masalah Anda di kemudian hari apabila Anda melakukan pengajuan atau membutuhkan pembiayaan sehingga melakukan permohonan pinjaman ke bank pembiayaan atau leasing. Kemudian ada pertanyaan berikut, berapa bulan tunggakan mobil ditarik leasing? Nah, itu yang saya katakan tadi. Biasanya kendaraan akan ditarik oleh pihak leasing ketika sudah menunggak 3 bulan atau 3 kali mangkir dari waktu pembayaran, yaitu sekitar 3 bulan atau 90 hari. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tidak bisa bayar cicilan mobil, apakah ada pidananya? Pihak dengan kredit macet bisa dipidana dan diadili di pengadilan, tapi ini ada kasus-kasus tertentu, ya, tidak semua bisa dihakimi karena masalah hutang piutang itu adalah masalah perdata. Tetapi apabila terjadi unit tidak kelihatan atau unit hilang, maka Anda bisa diadili, ya, atau terjadi penggelapan dan hal lain sebagainya. Tapi kalau hanya masalah hutang piutangnya saja, itu tidak akan masuk ke ranah pidana, ya, itu hanya akan masuk ranah perdata. Untuk itu lebih baik lakukan tanggung jawab Anda dengan benar pada kredit mobil atau motor Anda, ya, supaya tidak terjadi masalah. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana jika kredit mobil macet? Jika kredit mobil macet, ya tentu saja Anda akan mendapatkan risiko, ya, atau akan terima risiko mobil Anda ditarik leasing, ya, risiko kena denda, serta risiko kena blacklist BI di Bank Indonesia yang saya sudah sebutkan tadi. Oke, baiklah, demikian pembahasan kita kali ini mengenai berapa lama menunggak supaya mobil dan motor atau kendaraan ditarik oleh leasing, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara-saudari sekalian mengenai sebab mobil ditarik, proses penarikan mobil atau motor, serta hukum-hukum yang mengaturnya. Semoga bermanfaat saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, dan salam sahabat.